Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur karena kebaikan-Mu sampai saat ini. Di hari yang baru ini, kami merindukan kekuatan dari firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti sabda firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara yang terkasih, bagi saudara yang mempunyai sahabat, dapat dengan mudah mengerti apa arti persahabatan. Sahabat selalu ada dan siap membantu dengan tulus. Seorang sahabat sejati selalu bisa diandalkan. Suatu kali beberapa puluh tahun yang lalu, sebuah penerbitan menawarkan hadiah yang menarik bagi siapa saja yang bisa memberikan definisi terbaik untuk kata sahabat. Ada banyak orang yang mengikuti lomba ini dan memberikan definisi mereka mengenai sahabat. Ada yang memberikan definisi, sahabat adalah orang yang melipat gandakan kegembiraan dan mengurangi kesedihan. Kemudian ada juga yang mengatakan, seorang sahabat ialah orang yang bisa memahami diri kita meskipun kita diam. Definisi lainnya menyebutkan, seorang sahabat bagaikan detakan jam yang tidak pernah berhenti. Pada akhirnya ada satu definisi yang terpilih menjadi pemenang. Definisinya berbunyi demikian. Seorang sahabat ialah orang yang menemanimu di saat semua orang meninggalkanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 ini dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada satu hal yang tidak dapat terpenuhi oleh manusia dalam ayat ini, yaitu dalam bagian kata setiap waktu. Kasih manusia seringkali terbatas dan tidak setiap waktu. Tidak selalu seorang sahabat bisa benar-benar menjadi saudara dalam kesukaran, oleh karena keterbatasannya. Kita semua pada umumnya ingin memiliki sahabat yang baik. Tapi kita sendiri punya keterbatasan dalam menjadikan diri kita sebagai sahabat yang baik bagi orang lain. Mengapa demikian, saudara? Sebabnya adalah karena keterbatasan kita. Kita manusia terbatas dalam kapasitas sebagai sahabat sejati. Lalu siapakah yang bisa menjadi sahabat sejati kita di setiap waktu dan menjadi saudara kita dalam kesukaran? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah manusia yang istimewa dan hidup sampai hari ini menjadi pembela kita. Dia juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat." Kita semua yang percaya kepadanya adalah sahabat-sahabatnya. Dan dalam Yohanes 15 ayat 13 Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Dan Ia telah memberikan nyawanya bagi kita, para sahabatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesendirian, kesepian, kesukaran, dan keadaan apapun yang kita rasakan dan alami saat ini, sadarilah bahwa ada satu pribadi yang menjadi sahabat kita yang sejati. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia selalu hadir di setiap waktu, dan Dia mengerti perasaan kita dalam kesukaran-kesukaran serta pergumulan-pergumulan hidup kita. Tuhan menaruh kasih setiap waktu dan menjadi pribadi yang menolong kita
dalam kesukaran. Ia memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung segala perkara dan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Di saat semua orang meninggalkan kita, Tuhan Yesus selalu ada menemani kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengatakan bahwa kami adalah sahabat-Mu. Sungguh suatu hal yang luar biasa, dan suatu hal yang memberikan sukacita, bahwa Engkau menjadikan kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami hanyalah manusia-manusia yang berdosa. Kami tidak pantas dan tidak layak untuk disebutkan sebagai sahabat-Mu. Tapi oleh karena kasih-Mu kepada kami, Engkau mengangkat kami dan menjadikan kami sebagai sahabat-sahabat yang kekasih. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam segala persoalan yang kami hadapi, dalam kesendirian, kesukaran, dan berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi, kami menyadari bahwa ada Engkau ya Tuhan, yang selalu ada bagi kami. Engkau menemani kami dan memberikan kami kekuatan yang kami perlukan. Engkau menguatkan iman kami untuk tetap setia kepadamu. Engkau memberikan kami sukacita dan damai sejahtera oleh karena keselamatan yang daripadamu. Engkau menjadi kesukaan kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi sukacita kami dalam setiap keadaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu. Sungguh luar biasa Engkau bagi kami. Engkau merendahkan diri-Mu dan menjadikan diri-Mu sebagai sahabat kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, agar dalam segala aktivitas, tugas-tugas dan pekerjaan kami, dan dalam segala hal yang kami lakukan di hari ini, semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Tolong kami agar kami dapat menjadi sahabat yang setia kepadamu, yang taat dan menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat kami yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.